Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Baik ya teman-teman, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan aku Hendrik di Nia Tutorial 28. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini coba mereview singkat penggunaan iPhone-ku selama 3 bulan ya teman-teman. Nah teman-teman, di depan saya ini sudah ada iPhone 8 yang warna merah atau produk red ya. Ini saya beli second teman-teman 3 bulan yang lalu ya, tepatnya di bulan Juni tanggal 1. Kebetulan ini saya belinya online teman-teman, dengan harga sekitar kurang lebih 2-3 jutaan ya. Saya beli di e-commerce. Nah di sini teman-teman, saya akan coba ya menjelaskan apa yang saya rasakan selama pindah dari Android ke iPhone. Yang saya gunakan ini adalah iPhone 8. Di sini saya akan coba jelaskan secara saya ya, orang awam ya yang pindah dari Android ke iOS ya. Di sini saya bukan expert ataupun bukan reviewer yang memang kompeten di bidang ini, hanya saja saya di sini berbagi atas dasar pengalaman aja ya teman-teman. Jadi ketika memang nanti penjelasannya kurang sesuai kah, ataupun memang kurang bagus kah, ataupun memang gak sesuai kah, itu harap dimaklumi ya teman-teman, karena di sini saya akan coba menjelaskan ini hanya pengalaman pribadi saja ya terkait iPhone yang sudah saya gunakan selama 3 bulan ini. Nah teman-teman, di tahun 2018 saya coba untuk beli iPhone 5s ya teman-teman. Cuman gak bertahan lama, 2 minggu saya jual kembali karena memang tidak nyaman dan kembali lagi ke Android. Nah di 2022 ini kenapa saya memilih untuk kembali lagi kepada iPhone? Alasannya simpel ya teman-teman, karena memang saya itu senang buat konten. Saya lebih prefernya ke iPhone karena memang ada beberapa kelebihan daripada iPhone ini teman-teman. Di sini saya akan coba jelaskan menurut pengalaman saya aja ya, apa aja sih plusnya daripada iPhone ini, dan dengan budget segitu daripada misalkan dibelikan ke Android. Teman-teman, di sini kita coba bahas untuk kelebihannya dulu ya, pengalaman saya. Yang pertama, untuk di iPhone 8 itu yang saya rasakan itu kelebihannya di bodinya slim ya, simple, compact, gak aneh-aneh gitu ya. Itu secara bodinya enak dipegang untuk satu tangan, dan disakuin juga nggak terlalu kayak pengen keluar gitu, jadi diem di saku gitu, lebih enak aja, lebih compact, lebih simple. Itu kalau menurut saya sih ya. Terus yang selanjutnya, kelebihannya yang saya rasakan itu kameranya teman-teman. Saya bisa bandingkan antara kamera HP Android dengan harga 2-3 juta dengan iPhone 8 ini. Untuk kualitas foto dan videonya itu lebih bagus iPhone 8 ini teman-teman. Ini menurut pendapat saya teman-teman. Yang selanjutnya teman-teman, kekurangan yang saya rasakan selama penggunaan 3 bulan ini gitu ya. Kekurangan yang saya rasakan daripada iPhone ini teman-teman, layarnya kecil teman-teman ya, hanya 4,7 inch. Berbeda dengan Android di zaman sekarang yang memang udah 6,1 inch, 5,8 inch, udah pada besar-besar ya. Nah, kecuali kalau misalkan teman-teman emang suka sama layar kecil, ini layar kecil nggak masalah karena memang ini kecil-kecil cabai rawit, berani diadu lah dengan Android harga 2-3 jutaan ya. Yang selanjutnya teman-teman, ini kekurangan juga ya di iPhone generasi ini. Saya akuin memang di baterainya sedikit lebih boros daripada Android teman-teman. Penggunaan saya Android itu di harga segini saya pernah pakai juga, hari itu 1 kali ngecas ya teman-teman. Nah ketika saya kembali beralih ke iOS atau iPhone, saya dalam waktu 1 hari itu harus ngecas sebanyak 2 kali gitu ya. Itu kekurangannya teman-teman, karena memang baterainya kecil, jadi ngecasnya harus lebih sering ya. Di sini saya tarik kesimpulan teman-teman, apakah cocok buat dibeli gitu ya iPhone 8 ini di tahun 2022? Jawaban saya sih kembali lagi ya ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memang punya budgetnya 4 dengan 6 juta, saya sarankan sih lebih tinggi di atas ini, kayak misalkan belinya langsung ke iPhone 11 atau minimal iPhone XR gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman memang punya budgetnya ngepas 2 dengan 3 jutaan, tapi teman-teman pengen Apple ya, kalau menurut pengalaman saya yang paling recommended ya ini iPhone 8 ini. Kenapa recommended? Pertama, karena iPhone 8 ini masih mendapatkan support iOS 16 teman-teman. Jadi ketika nanti iOS 16 rilis resmi, teman-teman udah bisa install ya di iPhone teman-teman gitu ya. Itu sih kalau menurut pengalaman aku. Dan teman-teman, ini yang harus digarisbawahi buat teman-teman yang mau beralih, terutama iPhone yang belinya second, yang internasional ya, atau garansi inter, bekas pemakaian luar negeri, masuk ke Indonesia, emailnya tidak didaftarkan, ini tidak akan bisa mendapatkan sinyal atau mendapat jaringan dari provider yang ada di Indonesia. Itu hal yang paling pertama diperhatikan. Itu teman-teman juga harus lebih jeli dan teliti ya ketika membeli iPhone second di e-commerce, karena banyak seller yang nggak bertanggung jawab.
hal yang paling harus diperhatikan tuh emailnya harus benar-benar terdaftar di database Kemenperin. Nah teman-teman, paling itu aja sih putar review singkat ya penggunaan iPhone 8 selama 3 bulan ini. Demikian teman-teman reviewnya yang dapat saya sajikan buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih.